warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan absen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baiklah, jika hadir semua, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu tentang konsep tarbiyah. Kita akan membahas tentang konsep tarbiyah. Apa sih itu konsep tarbiyah? Tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang berarti pendidikan. Konsep tarbiyah adalah proses mendidik manusia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Di sini kita akan membahas 6 submateri. Kita bikin peta konsepnya terlebih dahulu. Submateri yang pertama akan kita bahas yaitu tarbiyah dalam Al-Quran dan hadis. Tarbiyah dalam Al-Quran dan hadis. Pertama kita akan membahas tentang tarbiyah dalam Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran, yang dimana tarbiyah dalam Al-Quran ini terdiri dari 8. Yang pertama Arabun, yang artinya berhala. Yang kedua Arab-baban, yang artinya orang Yahudi yang menjadikan pendeta-pendetanya. Yang ketiga Ribiyuna, yang artinya sekelompok orang yang beribadah kepada Tuhannya. Yang keempat Rabian, yang artinya tinggi di atas air. Yang kelima Rabiata, yang artinya kerasnya azab. Yang keenam Rabwatan, yang artinya tempat yang tinggi. Yang ketujuh Rabat, yang artinya meninggi. Dan yang terakhir yang ke-8 itu riba, yang artinya bertambah. Setelah itu kita akan membahas tarbiyah dalam hadis, yang dimana tarbiyah dalam hadis ini terdiri dari 8. Yang pertama itu tarabbu, yang artinya menjaga. Yang kedua yurabbi, yang artinya memelihara dari sejak kecil. Yang ketiga yurabbani, yang artinya memimpin. Yang keempat rabba, yang artinya menyempurnakan. Yang kelima rabbi. Yang keenam rabbaha, yang artinya pemilik. Yang ketujuh Rabbaib, yang artinya kambing yang diurus di rumah bukan di luar. Dan yang terakhir yang ke-8 Rabbanian, yang artinya orang yang pandai. Subbab yang kedua itu kita akan membahas tentang pelaksanaan konsep tarbiyah, yang dimana pada pelaksanaan konsep tarbiyah ini dalam pembinaan akhlak, siswa Islam yang menyatakan bahwa pelaksanaannya berupa pembagian menjadi kelompok kecil, diawali dengan perbaikan Al-Quran, menyajikan materi dasar, menyajikan materi dasar tentang keislaman dan sholat pada tepat waktu. Setelah itu kita akan membahas tentang ruang lingkup konsep
tarbiyah. Di mana pada ruang lingkup konsep tarbiyah ini mempunyai dua pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan fisikal. Yang kedua, pemeliharaan syariat. Pada pemeliharaan fisikal ini, di dalamnya itu menumbuhkan dan menyempurnakan bentuk tubuh serta memberikan daya jiwa dan awan. Setelah itu tentang pemeliharaan syariat, yang dimana untuk menurunkan wahyu kepada salah seorang di antara mereka untuk menyempurnakan fitrah manusia dengan ilmu dan amal. Setelah itu kita akan membahas yang keempat, subbab yang keempat itu tentang tujuan tarbiyah. Sebelum kita masuk itu, kita akan bertanya-tanya apa sih tujuan tarbiyah ini, apa sih tujuan di kehidupan kita sehari-hari. Ini mempunyai 6 tujuan. Yang pertama, menjadi konsepsi Islam yang jelas. Maksudnya gimana? Kita tuh harus mempunyai konsepsinya itu seperti kita mengikuti organisasi tertentu yang ada di dalam Islam. Itu kan membawa kita ke arah yang jelas. Setelah itu, yang kedua itu tentang interaksi. Tujuan tarbiyah itu interaksi, yang dimana pada interaksi ini mengajarkan kita untuk berinteraksi pada orang agar memudahkan kita untuk berinteraksi. Yang ketiga itu gerakan, dimana pada gerakan ini kita itu membentuk sebuah kepribadian yang kokoh dan juga kuat. Yang keempat itu tentang pengalaman. Pada pengalaman ini, tarbiyah ini bisa membuat kita bisa menjadikan kita orang yang berpengalaman, menjadikan pengalaman di hidup kita. Yang kelima itu tanggung jawab. Pada tanggung jawab ini kita menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar kepada diri kita. Ini pada konsep tarbiyah ini, pada materi tentang tanggung jawab ini, itu tuh sangat penting bagi kita terapkan. Setelah itu yang terakhir itu kafa'ah. Apa itu kafa'ah? Kafa'ah itu kemampuan pada diri kita. Di sini menumbuhkan kemampuan dalam diri kita sendiri. Setelah itu kita akan masuk ke materi yang kelima tentang aspek tarbiyah. Aspek tarbiyah itu terdiri dari 6. Yang pertama, tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah ini yaitu mengangkat umat dan mengangkat umat dari ketergantungan pada dunia. Setelah itu yang kedua, tarbiyah fikriyah. Apa sih itu tarbiyah fikriyah? Pada tarbiyah fikriyah ini itu untuk mencetak umat yang memahami kedudukan jihad dalam Islam. Yang ketiga itu tarbiyah nafisyah. Apa itu tarbiyah nafisyah? Pada tarbiyah nafisyah ini itu untuk mencetak umat yang berani berkorban dalam jihad. Setelah itu yang keempat,
tarbiyah badaniyah. Dalam tarbiyah badaniyah ini untuk mencetak tubuh yang kuat dan kokoh. Dan yang kelima, tarbiyah istimaiyah. Pada tarbiyah istimaiyah ini itu untuk mencetak pribadi-pribadi yang saling bergotong royong. Yang keenam, yang terakhir itu tentang tarbiyah sia-sia. Yang dimana pada tarbiyah sia-sia ini itu untuk mencetak umat agar mampu mengatur suatu organisasi. Setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis tarbiyah. Jenis-jenis tarbiyah itu terdiri dari 9. Yang pertama, kita tulis dulu jenis-jenis tarbiyah ya. Ini submateri yang terakhir, tarbiyah. Jenis-jenis tarbiyah itu terdiri dari 9. Yang pertama, tarbiyah imaniyah. Pada tarbiyah imaniyah ini itu tarbiyah ini itu untuk mendidik iman. Yang kedua itu tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah huriyah ini itu untuk mendidik rohani kita. Yang ketiga, tarbiyah fikriyah. Ini tarbiyah fikriyah ini untuk mendidik pikiran. Yang keempat itu tarbiyah adhifiyah. Pada tarbiyah ini itu pada jenis ini itu untuk mendidik perasaan. Yang kelima itu tarbiyah khuluqiyah. Tarbiyah khuluqiyah ini untuk mendidik akhlak. Yang keenam, tarbiyah istimaiyah. Pada tarbiyah istimaiyah ini itu untuk mendidik agar kita bisa bermasyarakat gitu. Yang ketujuh, tarbiyah iradiyah. Pada tarbiyah iradiyah ini itu untuk mendidik cita-cita. Yang kedelapan itu tarbiyah badaniyah. Pada tarbiyah badaniyah ini itu untuk mendidik jasmani. Yang terakhir yang ke-9 yaitu tarbiyah jinsiyah. Yang dimana pada tarbiyah jinsiyah ini untuk dalam pendidikan seks. Sekian penjelasan Ibu tentang materi konsep tarbiyah. Ibu ingin bertanya apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas tentang materi konsep tarbiyah ini. Tugasnya boleh dicatat. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep tarbiyah. Yang kedua, jelaskan aspek-aspek tarbiyah. Yang ketiga, itu jelaskan tentang jenis-jenis tarbiyah. Apakah sudah dicatat semuanya? Jadi materi hari ini itu tentang konsep tarbiyah ya. Minggu depan tugasnya dikumpulkan
Sekian dari Ibu. Kita tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.